Presiden Joko Widodo meminta penegak hukum bekerja profesional. Penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga Komisi Pemberantasan Korupsi harus bersih dari penyimpangan dalam menangani perkara. Presiden tidak ingin mendengar lagi penegak hukum yang melakukan pemerasan atau tindakan memperdagangkan perkara atau penuntutan dan menjadikan tersangka sebagai mesin ATM. Perbaikan memang harus terus-menerus dilakukan. Reformasi kejaksaan harus dilakukan menyeluruh dari hulu sampai hilir. Reformasi harus dimulai dari pembenahan integritas dan pembenahan kompetensi jaksa. Saya berharap merit system harus diterapkan tanpa kompromi supaya ke depan semua institusi hukum dapat dipimpin oleh aparat penegak hukum yang baik, aparat penegak hukum yang bersih di semua tingkatan. Hukum akan berjalan baik bila berada di tangan aparat penegak hukum yang baik. Reformasi juga mencakup upaya membersihkan institusi kejaksaan dari mafia kasus. Saya tidak ingin mendengar lagi ada aparat hukum yang melakukan pemerasan atau melakukan tindakan yang memperdagangkan perkara atau tuntutan serta menjadikan tersangka atau terdakwa sebagai ATM. Tidak, saya tidak mau mendengar lagi adanya istilah itu, karena saya yakin istilah itu sebetulnya memang tidak ada. Saya juga meminta Komisi Kejaksaan yang kepresnya beberapa waktu yang lalu sudah saya tanda tangani, segera bertugas untuk melakukan pengawasan, pemantauan, penilaian kinerja, dan perilaku jaksa dan pegawai kejaksaan. Penegak hukum untuk kemudian bekerja profesional. Dan untuk membahas mengenai hal ini dan apa kemudian menyebabkan Presiden mengeluarkan pernyataan seperti itu, kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber, diantaranya dari Komisi 3 DPR RI, Bapak Masinton Pasaribu, dan juga ada dari Ketua Komisi Kejaksaan, Bapak Halius Osen. Pak Halius dan juga Pak Masinton, terima kasih telah bergabung sama kami dan hadir di Studio Berita 1. Ini pertanyaannya sama untuk Pak Masinton maupun Pak Halius, ini mengenai pernyataan Presiden Jokowi pada saat hari jadi Kejaksaan yang ke-55. Ada pesan yang kemudian menjadi sorotan bahwa Presiden tidak mau mendengar lagi adanya pemerasan seperti itu ataupun tindakan yang membuat tersangka atau terdakwa menjadi ATM bagi penegak hukum. Kita ke Pak Halius terlebih dahulu, tanggapannya. Baik, indikasi barangkali apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden tadi tentang beberapa hal, katakanlah masalah dalam penyelesaian perkara, ATM dan sebagainya, itu memang kita mendapat laporan pengaduan dari masyarakat seperti itu. Artinya jadi, ini bukan hanya sekedar istilah bahwa tersangka menjadikan ATM oleh penegak hukum, khususnya mungkin dalam hal ini jaksa seperti itu? Ya, faktanya laporan-laporan pengaduan yang kita terima ada seperti itu. Sehingga Komisi Kejaksaan dapat menyampaikan pada hari ini bahwa fakta yang disampaikan Bapak Presiden itu adalah sesuatu yang nyata terjadi di beberapa daerah di Indonesia dalam para jaksa melaksanakan tugas-tugasnya sebagai jaksa penuntut umum, jaksa penyidik dan sebagainya itu. Oke, Pak Masinton, ini merupakan fakta kalau menurut Pak Halius yang merupakan Komisi Kejaksaan yang memang tugasnya untuk mengawasi para jaksa seperti itu. Tanggapan dari DPR ataupun Komisi 3 seperti apa? Iya, benar seperti itu. Jadi kita sangat mengapresiasi pernyataan Presiden. Ini saya rasa bukan pernyataan biasa, tapi ini pernyataan yang menggambarkan bagaimana kondisi penegakan hukum kita selama ini. Apa yang diutarakan Presiden itu juga menjadi pembicaraan selama ini di masyarakat dan tadi momentumnya itu suara-suara masyarakat itu disampaikan oleh Presiden. Bagaimana carut marutnya sisi penegakan hukum kita. Nah, pertama yang mau kita baca dari pesan Presiden tadi adalah perlunya ada kepastian dalam penegakan hukum, kepastian hukum dalam penegakan hukum. Kedua, perlunya reformasi aparatur penegakan hukum, ya, reformasi birokrasi dalam sisi penegakan hukum. Ketiga itu pemberantasan mafia hukum. Nah, ini yang selama ini penegakan hukum kita tidak
memenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat tadi, karena praktek-praktek mafia hukum itu sangat jelas terjadi. Apa yang dikatakan Presiden sangat gamblang dan mewakili apa yang fakta-fakta yang terjadi selama ini. Jadi memang kalau kita lihat harus ada pembenahan, terutama berkaitan dengan mentalitas penegak hukum kita. Nggak bisa lagi bermain-main dalam sisi penegakan hukum itu. Tidak boleh lagi ada yang namanya jual beli perkara. Jangan lagi sebuah kasus itu dijadikan mesin uang, praktek pemerasan apa segala macam dengan dalih kasus. Kalau sebelumnya itu kita pernah mendengar ya sebelum ini tiba-tiba bagaimana kong kali kong antara orang yang dijadikan tersangka tiba-tiba mendadak sakit gitu ya, atau kemudian ada celah-celah hukum yang dijadikan barter atau praktek jual beli kasus tadi itu. Umpama dari mulai penahanan, penangguhan penahanan, apa segala macam. Yang prosedural formal memang ada dalam KUHP. Nah itu dijadikan celah. Nah ini berbicara mengenai celah, ini mungkin pernyataan dari Presiden juga mewakili kekhawatiran publik bahwa memang ada sebagian jaksa yang bermain-main dengan perkara, memperdagangkan perkara seperti itu. Dan kita lihat ada kasus-kasus seperti Jaksa Urip, misalnya terlibat dengan kasus Artalita, ataupun kemudian ada Jaksa Sirusinaga yang main mata dengan Gayus Tambunan seperti itu. Ini temuan-temuan oleh Komisi Kejaksaan, kemudian bagaimana memfollow up ini, apa sebetulnya tindak lanjutnya selama ini, sehingga kemudian praktik seperti ini nampaknya sudah nampak nyata di mata, tapi tidak pernah bisa dihentikan. Saya mencoba melihat kenapa hal ini terjadi gitu. Dapat dibayangkan negara Indonesia yang begitu luas, ada 600 satuan kerja dengan sekitar hampir 22.000 personalia, baik jaksa maupun tata usaha. Hal yang menyebabkan pertamanya adalah lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional. Padahal ada waskat kan, pengawasan melekat seperti itu. Komisi Kejaksaan berulang kali merekomendasikan kepada Jaksa Agung agar waskat itu segera dilaksanakan di Kejaksaan. Tapi sampai hari ini ternyata itu tidak bisa dilaksanakan. Apa yang menyebabkan waskat ataupun pengawasan melekat ini dijadikan hambatan ataupun tidak bisa dilaksanakan? Saya kira waskat itu kan pertanggungjawabannya ada pada pimpinan unit kerjanya. Saya kira ada beberapa hal, barangkali ya para pimpinan-pimpinan juga merasa khawatir kalau waskat diberlakukan. Yang kedua, sampai hari ini memang Kejaksaan belum punya protap bagaimana SOP dari pelaksanaan waskat itu. Masalah yang kedua adalah kekuatan pengawasan itu ada pada para kepala kejaksaan tinggi. Nah, saya Komisi Kejaksaan berulang kali menyarankan, memberikan rekomendasi kepada Jaksa Agung agar sebagian kewenangan Jaksa Agung itu diberikan kepada Jaksa Tinggi. Sehingga jaksa tinggi di daerah itu memiliki kekuatan, power, bagaimana dia memanage, bagaimana dia mengendalikan anak buahnya di daerah. Apakah tidak kemudian ini menimbulkan celah abuse of power juga di daerah justru seperti itu? Saya kira tidak, karena jaksa tinggi itu orang-orang terpilih yang diangkat oleh Jaksa Agung. Sehingga rentang kendali pertanggungjawaban, rentang kendali kewibawaan itu tidak hanya ada pada Jaksa Agung, tetapi ada pada semua jaksa tinggi. Nah, dua kekuatan ini yang barangkali bisa mengurangi praktik-praktik seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Yang ketiga, masalah reformasi. Reformasi itu sudah bergulir hampir 10 tahun. Sampai hari ini tidak menunjukkan satu hasil bagaimana reformasi kejaksaan itu bisa benar-benar menjadi kekuatan untuk bekerjanya, personalianya, meningkatnya kinerjanya, berubahnya karakternya, kredibilitasnya bagus, integritasnya baik. Dan saya tidak melihat sesuatu yang dengan reformasi yang begitu lama hal yang signifikan terjadi di kejaksaan. Hal-hal inilah yang menyebabkan di samping begitu banyak yang harus diawasin, bertebaran di seluruh wilayah Nusantara, dan kekuatan-kekuatan pengawasan, kekuatan-kekuatan untuk memanage itu tidak diberikan kepada Kajati. Coba saja bayangkan, seorang Kajati di Jawa Barat, dia memiliki anak buah sekitar 2.000 orang dari 35 kabupaten kota.
Bagaimana pengawasan hanya bisa dilakukan oleh pengawasan fungsional bila mana kekuatan pengawasan, kekuatan pengendalian oleh jaksa tinggi tidak diberdayakan. Pak, Ya. Pak Masinton, artinya ini celah yang banyak kemudian bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum jaksa ini juga terjadi karena memang pengawasan yang lemah dari pimpinannya langsung seperti itu, apalagi Waskat belum kemudian dilaksanakan seperti itu ya, Pak. Pak Masinton bagaimana? Iya, Waskat selama ini kan kalau kita dengar plesetannya itu kan wajib store ke atas, jadi bukan menjadi fungsi pengawasan yang benar-benar mampu mengawasi perilaku atau etik dari sebuah jaksa tadi ya. Nah, kita melihat memang dalam hal ini tadi Presiden menekankan bagaimana fungsi pengawasan, bahkan Komisi Kejaksaan yang perpresnya sudah ditandatangani ya Pak ya. Nah, kita harapkan memang fungsi-fungsi itu nanti Komisi Kejaksaan juga bisa, nggak perlu ragu-ragu lagi, saya rasa Pak, harus sama-sama mengingatkan bahwa harus ada yang dibenahi. Nah, selama ini memang kan bukan ada banyak kepala daerah, bahkan periode sebelumnya pada DPR periode sebelumnya itu ada 70 kepala daerah itu melapor ke Komisi 3 melaporkan bahwa posisi mereka itu hanya karena surat kaleng apa segala macam itu, atau memang karena ada kasus mereka menganggap bahwa tidak ada kepastian, digantung terus, dipanggil saban ini setor, saban mereka ada mau kegiatan, jaksa mau jalan kemana, datang. Artinya setelah ada laporan pengaduan khususnya langsung Komisi 3, apa kemudian langkah yang dilakukan oleh DPR sendiri untuk kemudian memutus mata rantai mengenai mafia di tubuh kejaksaan? Pertama memang kalau dalam konteks ininya adalah bagaimana nanti merevisi undang-undang kejaksaan ya. Karena kita menyelesaikan induknya dulu nanti mengenai revisi KUHP dan KUHAP. Turunannya adalah kita bisa merevisi undang-undang kepolisian, kejaksaan. Nah, juga berkaitan dengan fungsi-fungsi kontrol tadi. Fungsi-fungsi pengawasan yang juga harus diperbesar kewenangannya, bukan hanya sekedar merekomendasikan, kemudian harus ada konsekuensi. Jika umpama dari rekomendasi Komisi Kejaksaan tadi kalau tidak dilaksanakan apa. Jadi jangan juga Komisi Kejaksaan itu jadi fungsi pengawasan itu kira-kira mandul gitu Pak ya. Harus diinikan memang, harus didorong. Nah, ya Pak Halius, ini mengenai fungsi dari Komisi Kejaksaan sendiri agar tidak mandul seperti itu, bagaimana caranya sekarang, apalagi sudah ada kepres dari Presiden Jokowi, tapi jangan dijawab dulu, kita akan membahasnya usai jeda berikut.